Jumina Yudalena dengan channel Jumina Kalbar. Di dalam video saya kali ini kita akan tetap membahas tentang seputar dunia teologi. Di dalam video saya sebelumnya kita telah membahas tentang apakah kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu sama. Dan di dalam video kali ini juga kita akan tetap membahas tentang Roh Kudus. Namun di sini kita akan lebih kepada siapakah pribadi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Apakah sama dengan pribadi Roh Kudus dalam Perjanjian Baru jika merujuk di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Jika berbicara mengenai pribadi Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, dan Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Baru adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Roh Kudus dalam PL dan PB itu sama-sama pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Jadi jika berbicara mengenai pribadinya, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama. Roh Kudus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama. Tapi sebelum Pentakosta, Roh Kudus memang sudah diberikan, tapi tidak untuk semua orang. Kita dapat melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Salah satu contohnya adalah ketika penciptaan. Ketika penciptaan, ketiga-tiga pribadi termasuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di situ ketiga-tiganya berperan. Dan di situ kita telah melihat peran Roh Kudus telah ada di sana. Nah, sebelum Pentakosta Roh Kudus telah diberikan, namun tidak untuk semua orang. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja. Salah satu contohnya adalah imam dan orang-orang tertentu lainnya yang dipakai Allah. Dalam arti Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu hanya diberikan untuk orang-orang tertentu. Tetapi setelah Pentakosta, Roh Kudus itu telah diberikan untuk semua orang. Semua orang dalam tanda kutip adalah orang-orang percaya. Setelah Pentakosta, Roh Kudus itu telah diberikan untuk semua orang. Jadi jika berbicara mengenai pribadi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan pribadi Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru itu sama saja. Tetapi jika kita melihat di pencurahan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi setelah Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan untuk semua orang, yaitu semua orang-orang percaya. Demikian video ini saya buat. Semoga video ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.